Jadi di kendala sampean kan sebenarnya usia. Iya. Kami tidak ingin mematahkan semangat. Iya, Tapi nggak apa-apa. enggak, data kan udah sampean kirim. Nanti saya sampaikan. Karena PT saya masukin data ke PT kemarin itu hampir 45. 50-an, dan itu pun yang terambil sama majikan ini 1 2 3 4 5 6 hari ini. 6 hari ini. Iya. 6 hari ini yang interview. Tapi ini dari tapi Iya, PT naruh ke agent yang lain saya nggak ngerti, tapi dia pasti laporan ke saya kalau terambil. Jadi lebih banyak memang XX yang kemarin di atas 35-an. Tapi banyak yang non 22, 23, 35, gitu 33. ya. Nah, karena dan perbedaannya adalah yang ingin saya sampaikan ke sampean adalah mengambil non X sama ngambil X itu biayanya lebih mahal ngambil X. Oh gitu ya Pak. Makanya ini tak ceritakan ya, sekali lagi tak konten supaya teman-teman juga bisa paham. Nah, terkadang terakhir ini yang terjadi fenomenanya, banyak majikan yang menginterminate CC-nya itu tiba-tiba. Faktornya dari apa sih Mbak? Faktornya dari kemarin COVID, bayarin CC-nya kan mahal. Iya katanya, iya. Nah begitu. Begitu sekarang posisi sudah normal, so simple kan, mereka nggak mau keluarin duit kan. Orang Hongkong kan begitu tuh. Ya satu-satu mungkin yang memang dia ya nggak masalah lah duit buat saya gitu kan. Tapi kita ambil rata-rata kan orang Hongkong perhitungannya istimewa kan. Iya. Ya, tapi makanya kita coba, nanti kita kirimkan, saya sampaikan ke bagian biodata, Pak ini orangnya semangat. Nah soalnya kan keluhan-keluhan sampean itulah yang mulai sudah tua kan pasti banyak. Dan saya sangat memahami kalau orang-orang yang sudah lama di Hong Kong dan sudah tua dan tahu Hong Kong pasti akan mencoba mencari pekerjaan yang enak dan mudah. Iya. Sedangkan di Hong Kong pekerjaan ya begitu-begitu kan. Semuanya pasti berat. Baru mulai mandi jam 12, tidur jam 11, tidur jam 1, jam setengah 2. Itu kan hal yang wajar, bangun-bangun jam 6. Itu kan bukan sesuatu tapi kayak kemarin ada satu yang cerita ke saya, ibu-ibu, neneknya sudah tua, biasanya bangunnya itu bisa diatur, disetting sama dia setengah 2. Nah ternyata karena semakin panjangnya usia, jam setengah 2 bangun, jam 12 bangun. Nah dia komplain. Iya Pak, saya juga jobnya orang tua makanya. Nah ya jadi udah kayak gitu. Makanya kan saya ceritain kan ke sampean kan sudah mengalami. Jadi si CC-nya saya anggap CC. Kalau saya bilang sih sebenarnya ibu kan hampir 19 atau 21 tahun. Dia bilang saya kalau kamu suruh bangun 2 kali nggak bisa. Nah sedangkan nenek ini nggak bisa diapa-apain kan. Iya. Mau nggak mau kita jam 1 jam 12 bangun, jam 2 juga bangun. Dan dia pusing. Nah aku bilang dia masih memaksakan untuk bilang sama anaknya, bagaimana solusi saya ke anaknya. Ya solusinya bukan ke anaknya. Sekarang saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu hubungan yang sampean jaga bubu sama anaknya, kira-kira lebih dekat mana dengan ibu? Ya hubungan anak sama bubunya kan. Iya kan? Justru dia nyari kita, nyari mbak-mbak kita itu untuk menghandle itu gitu. Nggak mungkin dia belain CC-nya. Nah saya bilang, ibu itu memaksa. Ngomong sampai setengah jam, hampir 1 jam 47 menit. Nah itu loh faktornya. Makanya saya tidak hanya sekedar mau memberangkatkan orang. Tapi saya perhitungkan di situ gitu. Karena masalah yang masuk ke saya itu macem-macem.
Salah Iya, satunya kalau berbagi yang usia macam tua ya. itu udah begitu. Jadi dia udah pening, kadang-kadang tidur udah nggak bisa, pusing, besok pagi nggak fit. Nah, kalau nggak fit, Ah, kerjaan nggak jalan, majikan kan emosi. iya. Artinya masalah. Mm-mm. Lah kalau sudah jelas fisiknya bermasalah, bagaimana saya harus bisa memberangkatkan? Kan Iya, begitu. kadang ada yang bilangnya, alah udah berangkat aja, boleh aja, kan gitu. Karena banyak yang terjadi break intermittent karena hal itu. Dan Iya. saya mencoba mengamati dari mana sih masalahnya. Ternyata penjelasan di awal itu tidak dilakukan oleh agent atau PT. Mereka hanya berorientasi pada untung, tidak berorientasi kepada kesehatan sampean itu apakah mumpuni ketika dapat majikan yang A, yang B, yang C, yang D. Apalagi jaga anak, nganterin sekolah yang harus uber-uberan, naik Supa, posisi kayak umurnya sampean, coba. Ada. Nah di situ loh Bu, makanya saya akan berusaha coba. Nanti kalau memang di biodata dan mereka oke, maka sampean akan ditelepon, ya kan? Oke. Tapi kalau seandainya sampean tidak ditelepon ataupun tidak dihubungi, dari sekarang saya memohon maaf. Ya, jadi maafnya di depan, ben enak, Iya, nggak apa. biar enak gitu loh Bu. Kan sekali lagi, kan kadang orang punya semangat, tapi usia kan nggak bisa dibohongi Bu. Kemampuan juga nggak bisa dibohongi. Kecuali memang kita masih diberikan rezeki. Artinya begitu data saya masukin, sama dia dibikin, dilemparin ke majikan, majikan cocok. Nah itu beda urusan, rezeki berarti kan. Iya. Begitu Ya, Ibu Bu Kuntari, sekali lagi saya terima kasih. Dan mungkin nanti data akan saya masukkan. Kalau ternyata memang tidak ada telepon, Ibu bisa simpulkan sendiri berarti hasilnya bagaimana tanpa saya harus mengkonfirmasi ulang ke Ibu, ya. Oh iya, dari agent sana ya Pak, dari Hong Kong ya? Iya pastinya, kita kan di Hong Kong Bu. Ya mudah-mudahan. Oke. Kemarin ada yang bilang ke saya, Mas saya itu tahajud sampai 1 bulan. Ini tadi jam 8 sekarang dia interview. Aku bilang, dia masih milih-milih. Saya bilang, Mbak, sampean kan sudah tahajud, sampean sudah beribadah, sampean juga sudah berusaha. Sekarang disodorin majikan, kalau sampean tolak. Ibaratnya dia tadi maju mundur kan, karena dia minta libur minggu kan, dia maju mundur. Aku bilang, Mbak, sampean sudah berdoa, sampean sudah minta, lah ini disodorin. Nah kalau mau sampean tolak ya sudah. Rezeki ditolak ya Pak, kesempatan nggak ada. Enggak, maksudnya kali, belum. Dia mau interview dulu. Tapi saya selalu pastikan, Mbak, kalau di hati nggak masuk, tolak, aku bilang. Ya, sampean tolak. Jangan diterima karena tidak enak ataupun enak. Saya bilang begitu. Jadi seperti itu. Jadi itu saja perhatian buat Bu Kuntari. Sekali lagi, kalau seandainya nanti memang data sudah masuk, saya akan laporkan. Bu, data sudah masuk, nanti tinggal ditunggu saja. Kalau seandainya enggak, jadi Ibu sudah tahu, sudah paham alasannya, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tapi kalau memang ada rezeki, pasti Ibu dipanggil. Iya, ya. Terima kasih ya Pak infonya ya. Sehat selalu Bu Kuntari. Semoga ada rezeki di masa mendatang. Dan kita ketemu di Hong Kong. Siap. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum.